jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua dapat apa kabar? Hei, jumpa lagi. Mari bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Apa kabar? Hei, jumpa lagi. Ku beri senyum manis padamu, senyum misioner. Tua kabar, apa kabar? Hei, jumpa lagi. Mari bergandengan tangan, jadi sobat Yesus. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Lihat ke kanan, lihat ke kiri, tepuk ke kanan, tepuk ke kiri, putar ke kanan dan putar ke kiri. Hore, jumpa lagi. Hore! Halo, selamat pagi anak-anak. Berkah dalam. Apa kabar hari ini? Wow, mestinya anak-anak semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita masih dalam suasana Paskah. Ya, masih ingat kan ya? Minggu lalu kita mengadakan perayaan Paskah. Minggu lalu ada drama yang asik ya, lucu ya. Nah, suatu saat nanti kita akan coba ulangi lagi, bukan ulangi ya, kita bikin cerita yang lain lagi, kita bisa bermain drama yang lain lagi. Pastinya akan lebih menarik. Nah, anak-anak, pagi hari ini kita akan mendengarkan sedikit renungan tentang Santo Thomas. Pernah dengar Santo Thomas? Jadi dia yang pada saat Yesus mendatangi para murid, Thomasnya lagi nggak ada. Terus kemudian dia ngomong ke teman-teman yang lainnya, sebelum aku mencucukkan tanganku pada lubang di jari tangan Tuhan, atau mencucukkan tanganku ke lambung Tuhan, aku tidak percaya bahwa Tuhan hadir. Jadi Thomas ini nggak percayaan orangnya gitu loh ceritanya. Nah, nanti anak-anak akan mendengarkan renungannya dari Bu Ana. Nah, sebelum kita memulai kegiatan PIA kita pada hari ini, nah anak-anak sekarang duduk yang manis, kita siap untuk berdoa terlebih dahulu. Oke? Nah, duduk yang manis, siap berdoa. Anak-anak, mari kita awali sekolah minggu kita hari ini dengan berdoa. Kita siapkan sikap dan hati kita. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Allah Bapa yang Maha Rahim. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk mengikuti sekolah minggu pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, berkatilah kami semua agar pada pertemuan pagi hari ini kami boleh membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan sabda-sabda-Mu. Sertai kami Tuhan, karena kami sangat membutuhkan Engkau. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Hai anak-anak Pia, saat ini kita akan mendengarkan renungan. Renungan kali ini diambilkan dari Injil Suci menurut Yohanes. Anak-anak siap? Anak-anak boleh duduk dengan tenang. Kita akan mendengarkan apa yang terjadi seminggu setelah Tuhan Yesus wafat. Sudah siap? Mari kita dengarkan Injil pada hari ini. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 rasul, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas berada bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda dan mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah anak-anak, kita percaya bahwa Tuhan kita sungguh hebat. Tuhan Yesus sungguh bangkit dari kematian. Berkali-kali Tuhan Yesus memperlihatkan diri kepada murid-muridnya. Saat Tuhan Yesus menemani murid-muridnya dalam perjalanan ke Emmaus, saat Tuhan Yesus kembali memperlihatkan diri dengan menangkap ikan untuk para murid-muridnya, mengulang kembali saat itu Petrus tidak mendapatkan ikan, dan Tuhan Yesus datang untuk memperlihatkan kepada Petrus dan teman-teman bahwa Tuhan sungguh sudah bangkit. Dan hari ini kita mendengar bahwa Tuhan Yesus pun memperlihatkan diri
kepada para murid, padahal rumah terkunci, tetapi Tuhan Yesus sungguh datang. Apa yang kita pelajari hari ini? Kita belajar bahwa meskipun kita tidak melihat, namun kita percaya. Kita tahu bahwa Thomas atau Didimus percaya setelah mencucukkan jarinya dan tangannya ke dalam tubuh Tuhan Yesus. Apakah kita harus melakukan hal yang sama, anak-anak? Tidak perlu. Dengan iman yang kuat, dengan harapan akan kebangkitan, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh sudah bangkit. Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kita tidak perlu melihat untuk percaya. Kenapa? Karena mujizat-mujizat Tuhan kita alami setiap hari. Setiap saat kita dijaga oleh Tuhan yang hidup. Mulai dari saat kita bangun sampai saat kita tidur. Dalam setiap aktivitas kita, saat sakit, Tuhan Yesus yang hidup menyembuhkan kita. Bahkan pada saat kita mati, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk membawa kita ke dalam kerajaan-Nya di surga. Nah, anak-anak, kematian Tuhan Yesus menjadi hal yang menyedihkan, tetapi kebangkitan Tuhan Yesus sungguh nyata dan kita sudah rayakan dalam Paskah. Kita akan percaya bahwa kebangkitannya membawa sukacita dan harapan hidup untuk kita, untuk keluarga, untuk siapapun. Dan satu lagi, bahwa kita siap untuk diutus menjadi pewarta Kristus yang penuh sukacita. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan renungan dengan baik pada pagi hari yang indah ini. Tetap sehat, tetap semangat bersama Kristus yang bangkit. Haleluya! Berkah dalam. Nah, anak-anak, hari ini kita tadi sudah mendengarkan firman, kita sudah berdoa, kita juga sudah bernyanyi, tadi sudah mendengarkan firman tentang Santo Thomas. Nah, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kalian yang tidak melihat namun percaya. Jadi kita harus tidak seperti Santo Thomas yang harus melihat dulu baru percaya, tapi kita meskipun tidak melihat, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus memang sudah bangkit. Tuhan Yesus tapi tetap tinggal di dalam hati kita melalui Roh Kudus. Nah, Tuhan Yesus mendampingi kita setiap saat. Nah, adik-adik, sebelum kita mengakhiri via online kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, adik-adik siap berdoa, anak-anak? Adik-adik ya bolehlah kita siap berdoa lagi, berdoa penutup. Oke, sampai jumpa nanti di via online minggu depan. Oke, dadah. Anak-anak, mari kita akhiri sekolah minggu kita hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita siapkan sikap dan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, terima kasih atas segala penyertaan-Mu kepada kami semua hari ini. Kami boleh mendengarkan sabda-sabda-Mu, boleh mendengarkan penjelasan tentang firman-Mu, boleh beraktivitas, boleh bergembira dan bersuka cita. Ya Bapa, berkat belas kasih dan kerahiman dari Engkau, kami bisa merasakan kebahagiaan hari ini. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Semua doa ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
berdoa berderma